Oke, dulu ya. Boleh ya, Bu ya? Hanya ini Pak, diperkecil Pak. Tunggu. Slideshow mungkin Pak. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini topiknya kita adalah evaluasi perencanaan penganggaran dan responsif gender, yang dimana dilatar belakangi oleh beberapa aturan. Yang pertama adalah Impres nomor 9 tahun 2000 tentang pengaruh-sertaman gender atau PUG dalam pembangunan. Telah mengamatkan kepada seluruh menteri, kepala daerah, non kementerian, gubernur dan wali kota ataupun bupati seluruh Indonesia untuk melaksanakan PUG dalam pembangunan. Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Permendagri nomor 67 tentang tahun 2011 tentang pelaksanaan pengaruh-sertaman gender di daerah. Pemerintahan menyepakati percepatan pelaksanaan PUG yang ditetapkan dalam Stranas tentang percepatan pelaksanaan PUG pengaruh-sertaman gender melalui perencanaan penganggaran responsif gender melalui surat edaran Bappenas, Kementerian Keuangan, Kemendagri dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Jadi ini ada tiga kementerian dan lembaga, ada 4 kementerian dan lembaga menyepakati adanya pelaksanaan perencanaan penganggaran responsif gender. Untuk menilai komitmen dan implementasi penata usaha pengaruh-sertaman, khususnya pelaksanaan dalam PPRG, diperlukan salah satu panduan pengawasan PPRG sebagai instrumen PPRG di daerah. Jadi setelah adanya 4 kelembagaan, ini dibuatlah satu panduan pengawasan PPRG sebagai instrumen PPRG di daerah. Jadi maksud dan tujuannya adalah memberikan acuan bagi pengawas, pelaksana, dan pihak yang terkait dalam pengawasan untuk melaksanakan pengawasan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di pemerintah daerah. Yang kedua adalah bagaimana menguatkan memastikan bahwa quality assurance atas penyelenggaraan pengaruh-sertaman gender dan PPRG terlaksana. Mendorong komitmen gubernur dan wali kota, memastikan program atau kegiatan telah responsif gender, memastikan ketersediaan instrumen PPRG, dan mengoptimalkan efektivitas pelaksanaan PPRG. Lingkup dan artinya bahwa penguatan pelaksanaan dan kelembagaan PPRG dalam sistem perencanaan dan penganggaran di daerah. Lingkup pengawasan itu sendiri sampai kepada output kegiatan untuk memastikan bahwa indikator kinerja output yang terdapat isu gender di dalamnya telah tercapai dan berkontribusi kepada kesetaraan dan keadilan gender yang dalam pelaksanaannya akan dilakukan oleh inspektorat daerah, kabupaten maupun provinsi. Melengkapi lingkup monitoring dan evaluasi PPRG yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 2 tahun 2013 tentang panduan monitoring dan evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender di daerah. Jadi Bapak Ibu, yang poin 2 ini yang saya jelaskan sedikit, bahwa ketika kita berbicara bahwa sampai di output kegiatan, yang kita akan ukur nantinya adalah indikator. Bagaimana indikator itu telah memadukan isu-isu gender
yang ada. Salah satu contoh mungkin dalam suatu output kegiatan sosialisasi yang dimana akan tergambarkan bahwa berapa jumlah orang yang hadir dan berapa jumlah wanita yang hadir dan berapa jumlah perempuan laki-laki yang hadir. Jadi disitulah lingkup output kegiatan yang akan kita evaluasi pada indikator kinerja outputnya. Kategori pengawasan, jadi pengawasan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah, yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah provinsi dan Inspektorat Provinsi kepada pemerintah kota ataupun kabupaten. Yang kedua adalah pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi yang bertanggung jawab kepada gubernur dan Inspektorat Kabupaten Kota bertanggung jawab kepada bupati ataupun wali kota. Kebijakan pengawasannya, pengawas utamaan merupakan salah satu fokus pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggara pemerintah baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Pengawasan pelaksanaan PPRG untuk pemerintah daerah dapat dimasukkan dalam pengawasan reguler maupun pengawasan tertentu, yang penentuannya disesuaikan dengan kebutuhan daerah berdasarkan perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Jadi pengawasan pelaksanaan PPRG Bapak Ibu ini setiap tahunnya ada menjadi mandatori dari Kementerian Dalam Negeri untuk Inspektorat Provinsi maupun Inspektorat Kota melakukan evaluasi ataupun pengawasan terkait dengan pelaksanaan perencanaan yang responsif gender. Jadi ada 7 prasyarat PUG pengawas utamaan. Ketujuh ini persyaratan ini saling berhubungan dan tidak berdiri sendiri. Adanya komitmen untuk melaksanakan PUG menjadi persyaratan utama. Komitmen tersebut kemudian dituangkan dalam kebijakan-kebijakan akan mudah dilaksanakan. Jadi yang pertama adalah komitmen, di mana komitmen pimpinan di lembaga dan pemerintah. Yaitu di mana terdiri dari, kalau di desa itu adalah Perdes atau Perkades, kalau di pemerintahan ya Perda ataupun Perkada. Yang kedua adalah kebijakan, wujud komitmen pemerintah bagi perwujudan kesetaraan gender, yaitu adalah adanya RKP, mulai dari perencanaan RPJMDes, RKPD ataupun APBDes yang responsif gender, itu kita lihat dari skop desa. Kalau skop kabupaten kota ataupun provinsi yaitu RPJMD, RKPD, RKA, DPA yang responsif gender. Kelembagaan, untuk mendukung pelaksanaan pengawas utama gender, kelembagaan itu sebagai fokus leadernya adalah sekretaris daerah sebagai pengawal ataupun focal point, sementara DPRD sebagai pengawas. Sumber dayanya adalah perangkat pemerintah daerah ataupun perangkat daerah terlatih dan adanya ketersediaan anggaran. Jadi ini ada 2. Kita konsepnya kita fokus ke perangkat daerah. Jadi perangkat daerah itu ya salah satu contohnya adalah minimal Kasubag Perencanaan telah mengikuti beberapa sosialisasi ataupun BIMTEK terkait dengan PUG dan adanya ketersediaan anggarannya. Data terpilih yaitu menurut jenis kelamin dan tersistem. Sistem dan format data yang terpilah. Artinya apa? Data-data sebelum penyusunan PPRG, adanya data-data terpilah yang telah disusun ya, secara sistematik ya menurut pembagian jenis kelaminnya. Alat analisisnya adalah instrumen untuk menganalisis gender. Jadi analisis gendernya dalam menyusun rencana dan anggaran, GAP dan GBS-nya. Kalau ini ada alat analisisnya. Partisipasi masyarakat adalah dorongan masyarakat kepada pemerintah atau kelompok rentan dalam perencanaan pembangunan dan pengawasan. Artinya apa? Adanya kelompok-kelompok disabilitas ikut ikut dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pengawasan. Jadi di sini 7 prasyarat PUG. Tahapan pelaksanaan pengawasan PPRG. Yang pertama adalah tahapan persiapan pengawasan pelaksanaan PPRG, tahapan pelaksanaan pelaksanaan, dan tahapan penyampaian laporan hasil pengawasan pelaksanaan PPRG dan pemantauan tindak lanjut. Jadi ada tahapan persiapan,
ada tahapan pelaksanaan, dan ada tahapan penyampaian laporan dan pemantauan tindak lanjut. Pada tahapan persiapan, yang pertama adalah menyusun program kerja pengawasan tahunan yang di dalamnya mencakup kegiatan pengawasan PPRG. Dan Inspektorat Daerah perlu memasukkan kegiatan pengawasan pelaksanaan PPRG dalam PKPT, objek pengawasannya, berapa jumlah SDM-nya, berapa lama waktunya, dan anggaran yang dibutuhkan. Yang kedua adalah pembuatan surat pemberitahuan dan surat tugas. Jadi pada saat kegiatan pengawasan akan dilaksanakan, Inspektorat membuat surat tugas bagi tim yang akan melakukan proses pengawasan dalam surat pemberitahuan dan surat pemberitahuan kepada pihak-pihak yang terkait. Yang biasanya itu adalah auditan. Artinya penyampaian bahwa 1-2 hari sebelum pelaksanaan kita membuat surat pemberitahuan bahwa akan dilakukan pelaksanaan evaluasi PPRG dengan melampirkan surat tugas. Ya, situ dalam suratnya dan surat tugasnya menyebutkan rencana pelaksanaan pengawasan PPRG dan adanya permintaan dokumen ataupun data-data yang akan dilakukan yang dibutuhkan dalam proses evaluasi PPRG. Tahap pelaksanaan, langkah-langkah pengawasan ada 7. Pelaksanaan pengawasan PPRG yang pertama adalah menentukan kriteria. Yang kedua, mengukur kegiatan yang dilakukan. Yang ketiga, membandingkan realisasi dengan kriteria. Yang keempat adalah memberikan saran rekomendasi perbaikan. Yang kelima, pemaparan hasil pengawasan dan rekomendasi. Yang keenam adalah melakukan pemantauan tindak lanjut tahun sebelumnya. Yang ketujuh adalah menyusun laporan hasil pengawasan. Jadi langkah pertama adalah kita menentukan dulu kriterianya seperti apa. Pada tahapan ini yang dilakukan adalah menyusun kriteria dan standar berdasarkan strategis nasional percepatan PUG, pengarus utamaan, melalui PPRG, perencanaan pelaksanaan responsif gender. Yang kedua adalah kebijakan daerah tentang PPRG, baik dalam bentuk peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan maupun dalam peraturan lainnya. Dan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, terutama RPJMD, RKPD, dan APBDes. Kriteria yang digunakan dalam pengawasan pelaksanaan PPRG adalah kriteria yang disusun berdasarkan juklak PPRG untuk pemerintah daerah yang mencakup. Jadi salah satu kriteria juklaknya minimal ada pemenuhan atas ketersediaan GBS, kualitas GBS, dan pelaksanaan GBS. Jadi GBS ini adalah Gender Budget Statement yang merupakan dokumen yang disusun oleh perangkat daerah di program atau kegiatan yang terpilih sebagai bukti bahwa PPRG telah dilaksanakan oleh perangkat daerah yang bersangkutan. Jadi GBS ini disusun bersamaan dengan rencana anggaran dan DPA, Bapak Ibu. Langkah kedua adalah mengukur program atau kegiatan yang dilakukan. Jadi kita langkah kerjanya pengumpulan informasi difokuskan untuk mengetahui praktek pelaksanaan PPRG di tingkat perangkat daerah melalui proses review dokumen, wawancara, dan diskusi terkait dengan ketersediaan GPS, kualitas GPS, dan pelaksanaan GPS-nya. Langkah 3 adalah membandingkan realisasi dengan kriteria. Langkah ini dilakukan dengan membandingkan antara hasil pengukuran kegiatan dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan di langkah pertama. Artinya apa? Kalau ketika kita berbicara bahwa adanya ketersediaan GPS-nya, aspek pemenuhan ketersediaannya adalah ada atau tidaknya GBS dalam proses penyusunan RKA ataupun DPA. Jadi kriterianya Permendagri nomor 67 tahun 2011 pasal 5A dan surat edaran bersama Stranas Percepatan PUG melalui PPRG. Standarnya perangkat daerah menyusun GBS-nya. Jadi standar kondisi kondisinya adalah apakah perangkat daerah telah menyusun GBS dalam penyusunan anggaran tahunan. Posisi analisis gender. Bagaimana menganalisis adanya isu gender, isu kesenjangan gender dalam output kegiatan dengan menggunakan gender analisis pathway atau GAP atau analisis lainnya. Dalam pengawasan PPRG, posisi GAP ataupun analisis lainnya merupakan kertas kerja dari anggaran responsif gender atau ARG
Sehingga analisis gender yang tidak sesuai dengan standar serta ketidaksesuaian analisis dengan gender budget statement atau GBS bukan menjadi target dari pengawasan pelaksanaan PPRG. Tapi jika terjadi ketidakjelasan dalam komponen GBS, pengawasan dapat menjadikan GAP ataupun alat analisis sebagai referensi. Jadi artinya bahwa ketika kita fokus, Bapak Ibu melakukan pengawasan PPRG, fokusnya ke GBS saja. Kalaupun ada yang tidak sesuai dengan GAP ataupun ARG-nya, itu kita bisa sebagai alat analisis ataupun sebagai referensi. Matriks atas gender analisis partai, pathway, yaitu mulai dari langkah pertama adalah nama, kebijakan ataupun program kegiatannya. Jadi di sini perangkat daerah mengidentifikasi dan menyusun tujuan dari kebijakan program kegiatan. Jadi tujuan program kegiatannya, langkah kedua adalah data pembuka, menyajikan data wawasan yang terpilah, jelas, jenis kelamin, ataupun usia, kuantitatif dan kualitatifnya. Yang ketiga, langkah ketiga adalah faktor kesenjangan. Kenali isu gender di proses perencanaan dengan memperhatikan faktor-faktor kesenjangan akses, partisipasi kontrol, dan manfaat. Tentukan hanya faktor kesenjangan yang relevan. Jadi faktor kesenjangan ini harus relevan dengan isu-isu strategis gendernya. Yang keempat adalah sebab kesenjangan internalnya. Jadi di sini menjelaskan penyebab-penyebab faktor kesenjangan gender yang ada dalam internal perangkat daerah sebagai pelaksana program tersebut. Langkah yang kelima adalah sebab kesenjangan eksternal. Jadi tadi penyebab internal, penyebab eksternal. Kenapa ada penyebab dari eksternal? Seperti apa penyebab kesenjangan gender dalam kebijakan ataupun program yang diambil. Yang keenam adalah formulasi tujuan. Jadi formulasi tujuan ini menjelaskan bahwa tujuan kebijakan, bila tujuan yang ada saat ini belum responsif gender, ini yang menjadi penjawab atas sebab kesenjangan dari langkah 3, 4, dan 5. Jadi formulasi tujuan ini menjadi kebijakan yang akan datang ataupun rencana tindak pengendaliannya dari atas faktor kesenjangan secara umum, internal maupun eksternal. Yang ketujuh adalah langkah rencana aksinya. Bagaimana rencana aksi ini bisa menekan faktor ataupun ketidaksetaraan gender dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan. Jadi ini yang ke langkah 7 ini bagaimana kita menghilangkan penyebab yang ada di langkah 3, langkah 4, dan langkah 5. Langkah 8 adalah pengukuran hasil, basis datanya. Perangkat daerah dalam menyusun basis data harus diambil dari data pembuka ataupun langkah 2 yang relevan dengan tujuan dan dapat diukur. Yang ke-9 adalah indikator kinerjanya, penetapan indikator kinerja baik capaian output maupun outcome yang dapat mengatasi kesenjangan gender di langkah 3 dan langkah 4, langkah 5. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Indikator kinerja ini sudah perlu menjelaskan indikator yang responsif gender. Seperti salah satu contoh salah satu contohnya adalah tingkat indikatornya adalah tingkat angka kemiskinan. Ya, angka kemiskinan ini bisa kita perangkat daerah bisa memetakan berapa angka kemiskinan yang akan turun dari berdasarkan gender, minimal dari berdasarkan jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan, ditambah dengan berdasarkan disstabilisasi. Gender Budgeting Statement atau GBS merupakan pernyataan anggaran gender atau PAG yang disebut juga dengan lembaran anggaran responsif gender, yang merupakan dokumen akuntabilitas yang berperspektif gender dan disusun oleh lembaga pemerintah untuk menginformasikan suatu kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada dan apakah telah dialokasikan dana yang memadai pada kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan-permasalahan tersebut. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Di dalam dokumen perencanaan yang telah memuat isu-isu gender,
itu sedini mungkin mempunyai anggaran masing-masing. Artinya GBS ini ketika dia telah menyusun terhadap GAP maupun GBS-nya, otomatis akan kelihatan nanti jumlah anggarannya. Jumlah anggaran ini secara akumulasi, artinya apa? Ketika program ataupun kegiatan telah disusun PAG-nya, otomatis akan muncul anggaran ini telah responsif gender. Artinya apa? Semua kegiatan ataupun program yang telah disusun GBS pasti akan ada anggarannya. Yang kedua, sebagai dokumen akuntabilitas yang berperspektif. Komponen GBS yang pertama adalah adanya nama kegiatan, kebijakan, atau program kegiatan. Ini merupakan informasi mengenai kebijakan atau program atau kegiatan yang telah dianalisis dan dialokasikan anggarannya untuk merespon isu-isu gender di mana rumusannya sesuai dengan hasil restrukturisasi program atau kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA DPA. Jadi inilah yang kita bedah, apakah kebijakan, program, dan kegiatan ini sudah responsif gender. Salah satu contoh kalau ketika kita di inspektorat, ya ketika ada kegiatan pengawasan A, ya situ nanti akan kelihatan berapa jumlah laki-laki dan perempuan yang melaksanakan dalam pengawasan itu. Outputnya pasti satu, laporan. Tetapi akan menjelaskan lagi di dalamnya ada jumlah kesetaraan gendernya di situ. Berapa jumlah laki-laki, berapa jumlah perempuan. Minimal dalam tim itu ada keterwakilan perempuan di dalamnya. Yang kedua adalah analisis situasi, mencakup data pembuka wawasan, faktor kesenjangan dan penyebabnya. Yang ketiga adalah keterangan bahwa keluaran dan hasil kegiatan yang akan dihasilkan mempunyai pengaruh kepada kelompok sasaran tertentu. Yang keempat, rencana aksi ya terdiri atas kegiatan ataupun masukan atau keluaran dan hasil yang diharapkan. Kegiatan dicantumkan merupakan kegiatan prioritas yang secara langsung mengubah kondisi ke arah kesetaraan gender. Artinya bahwa minimal perangkat daerah menyusun kegiatan prioritas untuk bagaimana bisa menjawab isu-isu kesetaraan gendernya. Yang keempat adalah indikator kinerjanya. Indikator kinerja yang akan dicapai dengan adanya kegiatan-kegiatan untuk mendukung tercapainya tujuan program. Anggaran, jumlah keseluruhan alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan dari program dan program yang dianalisis. Ya, tanda tangan minimal GBS ini ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah sebagai dokumen sah, sebagai dokumen GBS. Analisis menggunakan GAP, jika analisis menggunakan GAP, maka beberapa komponen GBS bisa diambilkan dari substansi analisis sebagai mana yang telah dirumuskan dalam format GAP, sebagaimana format yang dicontohkan dalam Juklak PPRG. Analisis dengan instrumen lain, jika analisis tidak menggunakan GAP, maka isi komponen GBS dapat dijelaskan dalam format dalam pedoman. Pada prakteknya beberapa daerah melakukan penyesuaian dengan kebutuhan daerah dan dilegalkan dengan peraturan atau kebijakan daerah. Berbeda dengan perbedaan format GBS yang digunakan oleh perangkat daerah dengan format GBS yang dicontohkan dalam Juklak PPRG juga bukan menjadi target pengawasan. Artinya apa? Yang penting pada prinsipnya bahwa analisis gender ini menggunakan instrumen GAP dulu untuk lebih memudahkan bagaimana proses analisis GAP PPRG-nya dalam penyusunan pada komponen kebijakan, program ataupun kegiatan. Pernyataan anggaran gender atau GBS-nya. Jadi di sini yang pertama adalah nama perangkat daerah, tahun anggarannya, programnya apa. Jadi nama program ini berdasarkan GAP yang pertama, tadi nama kode program sesuai dengan format RKA. Analisis situasinya, yang pertama, data pembuka wawasan diambil dari GAP langkah 2, isu dan faktor kesenjangan gender, faktor kesenjangan diambil dari GAP langkah 3, langkah 4, dan langkah 5. Capaian program, tolak ukurnya diambil dari tujuan program yang diformulasikan pada langkah 6.
Indikator dan target kegiatan kinerja diambil dari GAP langkah ke-9. Jumlah anggaran, informasi sama dengan yang ada di form 2.2 RKA DPA. Artinya ini menyesuaikan dengan jumlah anggaran yang ada di RKA. Rencana aksinya, kegiatan A, seperti apa yang dicontohkan di dalam format RKA, kegiatan B, berapa masukannya, berapa uangnya, apa keluaran outputnya, dan apa hasil outcome-nya. Seperti itu pula dengan kegiatan 1 dan kegiatan 2. Mungkin saat ini mungkin kita bisa mengembangkan lagi GBS ini karena sudah ada masuk dalam sub kegiatan lagi. Jadi dalam program bisa mungkin kita tambahkan lagi di bawah program ada kegiatan, ada sub kegiatan 1, kegiatan 2, dan kegiatan 3, dan kegiatan 2 dan sub kegiatan 1, sub kegiatan 2 dan sub kegiatan 3. Kualitas GBS-nya yang pertama ketika kita mengevaluasi kualitas GBS-nya bagaimana standar programnya. Artinya apa? Program atau kegiatan yang dipilih untuk disusun GBS merupakan program strategis dan prioritas. Mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional atau target MDGs. Yang kedua adalah merupakan kegiatan prioritas sebagaimana termuat dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, khususnya RPJMD atau RKPD. Yang ketiga adalah pentingnya dilakukan untuk mengatasi isu gender di sektor terkait. Regulasinya adalah SEB, Stranas Percepatan PUG melalui PPRG. Surat edaran bersama ya Bapak Ibu. Jadi regulasinya kita pakai surat edaran bersama. Yang kedua adalah analisis situasi menyajikan data yang relevan, baik berupa data terpilah ataupun data spesifik gender. Regulasinya bisa diambil dari petunjuk pelaksanaan PPRG, lampiran Stranas PPRG. Yang ketiga adalah standarnya analisis situasi menyajikan isu gender secara jelas. Itu masuk di lampiran Stranas PPRG. Yang keempat adalah adanya keterkaitan secara logis antara analisis situasi dengan rencana aksi dan indikator kinerja. Aspek kualitas GBS kita bisa melihat dari gambaran tadi di sebelah. Yang pertama sudah saya jelaskan tadi. Yang kedua adalah analisis situasi menyajikan data yang relevan, baik berupa data terpilah. Jadi isu kesenjangan diambil kegiatan dilakukan untuk menyelesaikan isu kesenjangan, sehingga adanya data relevan menyebutkan isu kesenjangan, sementara indikator capaiannya dari hasil kegiatan. Jadi inilah salah satu kesinambungan antara kualitas GBS dengan kegiatan. Pelaksanaan GBS. Aspek pelaksanaan GBS itu bagaimana indikator output tercapai sesuai dengan Permendagri 13 tahun 2006. Aspek pelaksanaan GBS-nya yang pertama adalah apakah kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana, apakah indikator yang telah ditetapkan tercapai, berapa jumlah alokasi anggaran yang terrealisasi dibandingkan jumlah anggarannya, berarti persentase antara jumlah anggaran yang telah terrealisasi dengan pagu anggaran. Yang keempat adalah apakah ada varian positif atau negatif dari setiap pernyataan di atas. Jika ya, apa penyebabnya? Yang kelima, untuk memudahkan proses analisis, lembar kertas pengawasan PPRG dapat digunakan sebagai alat bantu. Jadi format laporan GBS-nya seperti ini. Program atau kegiatan yang dilengkapi dengan GBS, berapa jumlah anggarannya, berapa jumlah realisasi, dan berapa persentasinya. Kinerjanya pun juga seperti itu. Berapa target kinerjanya, berapa realisasi, dan berapa persentasinya. Ini yang kinerjanya ini yang kita ukur adalah kinerja yang berresponsif gender. Artinya apa? Ketika berbicara output responsif gender seperti berapa jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi, ya kita bisa pecahkan responsif gendernya berapa jumlah laki-laki dan berapa jumlah perempuan. Nanti di laporan GBS-nya di situ juga menjelaskan berapa
berapa yang jumlah laki-laki yang hadir dan berapa jumlah perempuan yang hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut. Adapun potensi temuannya untuk pemenuhan ketersediaan GBS, yang pertama potensinya adalah perangkat daerah tidak menyusun GBS. Untuk berbicara dengan kualitas GBS-nya, yang pertama, program kegiatan yang dipilih bukan program kegiatan yang strategis ataupun prioritas. Data tidak disajikan, data disajikan namun tidak relevan, isu gender tidak teridentifikasi secara jelas, yang berakibat rencana aksi juga tidak jelas tujuannya. Tidak ada keterkaitan logis antara analisis situasi, rencana aksi, dan indikator kinerja. Jadi artinya tidak secara cascading, untuk menjelaskan mulai dari runutan analisis situasi sampai dengan indikator kinerjanya. Aspek pelaksanaan GBS-nya, itu potensi temuannya adalah indikator output tidak tercapai dengan beberapa potensi penyebabnya. Yang pertama, target tidak realistis. Artinya apa? Terlalu tinggi target yang diusulkan, atau tidak adanya metadata terkait dengan target yang akan kita akan capai. Yang kedua adalah strategi pencapaian tidak mengacu pada target. Misalnya, target komposisi peserta laki-laki dan perempuan ditetapkan, namun pemilihan peserta seadanya saja dan tidak mempertimbangkan hal tersebut. Artinya apa? Pada saat proses penetapan undangan peserta, perangkat daerah tidak memberikan penekanan bahwa jumlah perempuan yang wajib hadir sekian persen, sehingga pada saat pelaksanaan tidak bisa diukur jumlah responsif gendernya. Yang ketiga adalah salah sasaran. Misalnya pembangunan jalan tidak dilakukan di daerah dengan kasus AKI tinggi. Padahal GBS menyebutkan lokasi kegiatan adalah daerah dengan AKI tinggi. GBS tidak dijadikan acuan dalam melaksanakan kegiatan. Jadi GBS cuma sebatas dokumen formal, bukan sebagai acuan dalam proses pelaksanaan kegiatan. Langkah 4 adalah menyusun saran dan rekomendasi perbaikan. Rekomendasi difokuskan pada perbaikan pelaksanaan perencanaan penganggaran responsif gender di masa yang akan datang, yang disesuaikan dengan capaian pelaksanaan PPRG saat ini. Bagi perangkat daerah yang belum menyusun GBS, maka rekomendasinya ditekankan kepada perangkat daerah adalah komitmen perangkat daerah untuk menyusun GBS. Yang kedua adalah bagi perangkat daerah yang sudah menyusun GBS namun belum berkualitas, maka rekomendasinya ditekankan untuk meningkatkan kualitas GBS yang disusun. Yang ketiga adalah bagi perangkat daerah yang sudah menyusun GBS dan sudah berkualitas, maka rekomendasinya ditekankan pada penguatan implementasi pengembangan. Langkah 5 adalah melakukan pemantauan tindak lanjut. Pengawasan menyajikan hasil temuan dan saran rekomendasi yang disusun dalam proses pengawasan kepada pelaksana ataupun auditan, bertujuan untuk mendapatkan tanggapan atau klarifikasi agar pengawasan tidak hanya dilakukan secara sepihak. Masukan yang didapat dalam tahapan ini digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan. Artinya apa? Bapak Ibu sebelum menerbitkan laporan, minimal Bapak Ibu melakukan ekspos terlebih dahulu kepada auditan terkait dengan hasil-hasil pengawasan, hasil-hasil evaluasi dalam PPRG itu sendiri, supaya tidak ada terkesan bahwa satu arah ataupun terkesan bahwa kita hanya mementingkan diri sendiri, mementingkan temuan kita sendiri tanpa harus ada klarifikasi dari pihak auditan. Jadi untuk menghindari komplain atau menghindari penolakan atas laporan evaluasi kita, ya sedini mungkin kita melakukan ekspos terhadap hasil-hasil temuan sementara yang kita dapatkan pada saat pelaksanaan evaluasi PPRG. Langkah 6 adalah melakukan pemantauan tindak lanjut tahun sebelumnya. Jadi Bapak Ibu sebelum melaksanakan evaluasi minimal kita juga melakukan pemantauan dulu, pemantauan tindak lanjut atas laporan sebelumnya supaya kita bisa lebih paham sejauh mana progres
pelaksanaan PPRG yang ada di auditan ataupun di perangkat daerah. Yang kedua adalah pengawas mengumpulkan informasi ataupun mengenai sejauh mana tindak lanjut yang telah dilaksanakan. Mencatat hal-hal yang telah dilaksanakan dan capaian serta kendalanya seperti apa. Hasil dari pemantauan tindak lanjut akan dituangkan dalam draft laporan di bab tentang pemantauan tindak lanjut. Jadi Bapak Ibu tetap pada saat penyusunan laporan evaluasi PPRG tetap melampirkan hasil pemantauan tindak lanjut tahun sebelumnya. Langkah ketujuh adalah menyusun laporan. Yang pertama adalah menyusun laporan yang bahannya berasal dari hasil analisis dan rekomendasi perbaikan dengan format sesuai dengan Permendagri 23 tahun 2007. Pada pengawasan reguler, maka format laporan mengacu pada lampiran 2 Permendagri 23 tahun 2007 dengan menambahkan bab khusus di bab 2, yaitu menambahkan subbab mengenai hasil pengawasan PPRG. Pada pengawasan tertentu, maka format laporan mengacu pada lampiran 2 Permendagri nomor 23 tahun 2007 yang telah disesuaikan. Penyampaian laporan mencakup kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengkomunikasikan hasil pengawasan pelaksanaan PPRG dalam bentuk laporan hasil pengawasan kepada pemangku kepentingan, dalam hal ini auditan, dalam rangka perbaikan pelaksanaan PPRG di pemerintah daerah, dalam hal ini perangkat daerah. Rekomendasi tindak lanjut merupakan salah satu agenda yang harus disampaikan kepada para pemangku kepentingan, dalam hal ini auditan, untuk selanjutnya bisa diturunkan dalam rencana kerja masing-masing perangkat daerah, sesuai dengan perannya dalam rangka perbaikan pelaksanaan PPRG di masa berikutnya. Peran penting Inspektorat memastikan rekomendasi tindak lanjut dilaksanakan oleh pihak terkait. Jadi terima kasih. Terima kasih atas atensinya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator untuk kita lebih diskusi terkait dengan pelaksanaan evaluasi PPRG pada perangkat daerah. Evaluasi perencanaan penganggaran responsif gender atau PRG. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, silakan jika ada yang ditanyakan dengan Bapak Mirhat Tawakal selaku narasumber kita malam ini, silakan untuk menuliskan di kolom chat dan bisa juga untuk raise hand untuk berdiskusi dengan Pak Mirhat. Ya, silakan Bapak Ibu jika ada yang ditanyakan mengenai hal yang disampaikan baru saja oleh Pak Mirhat, itu mengenai dengan materi kita malam ini. Silakan Bapak Ibu. Tadi sudah ada beberapa hal yang sudah disampaikan oleh narasumber. Yang pertama tadi ada mengenai dengan latar belakang PPRG itu sendiri. Ya, terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 mengenai dengan pengaruh utamaan gender atau PUG dalam pembangunan, dan juga terdapat di dalam Kemendagri dalam negeri yang mengeluarkan Permendagri nomor 67 tahun 2011 mengenai dengan pelaksanaan pengaruh utamaan gender di daerah, dan masih banyak lagi peraturan-peraturan yang membahas tentang PPRG tersebut. Ada kategori pengawasan, dan ada beberapa prasyarat PUG, tadi kurang lebih ada 7. Ada komponen GBS. Silakan Bapak Ibu, mungkin
Ada yang ingin ditanyakan mengenai materi yang disampaikan tadi? Ya. Baik, Pak Mirhat, sepertinya tidak ada pertanyaan dari peserta kita pada malam ini, dan semoga seluruh peserta yang mengikuti webinar ini dapat memahami apa saja yang di poin-poin yang disampaikan oleh Pak Mirhat mengenai dengan PPRG. Baik Pak, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan atau closing statement untuk malam ini. Mohon Oke maaf Bapak Pak. Ibu, jadi artinya gini, PPRG ini mungkin di benak Bapak Ibu mungkin baru mendengar atau seperti apa, tapi sebenarnya PPRG ini sudah lama digaungkan di tahun 2000 tahun 2000 sampai adanya 2011 itu Stranas ataupun surat edaran bersama di mana bagaimana PUG ini bisa menjadi lokus utama dalam proses pembangunan, di mana dalam proses pembangunan ini perangkat daerah atau pemerintah daerah bisa memasukkan isu-isu strategis terkait dengan kesetaraan gender. Artinya apa? Dalam hal ini kita dalam proses pelaksanaan kegiatan minimal seluruh anggaran sudah termaktub dalam responsif gender, sehingga ada output, ada indikator itu sudah harus berresponsif gender. Gender bukan berarti antara laki-laki dan perempuan, bisa saja antara dewasa dengan anak-anak, dan bisa saja kaum yang normal dengan kaum disabilitas. Jadi itulah kesetaraan gender yang sebenarnya yang kita harus menjadikan prioritas dalam kegiatan pembangunan ataupun kegiatan yang ada dalam perangkat daerah, yang kita harus evaluasi sejauh mana perangkat daerah sudah memikirkan isu-isu kesetaraan gender yang selama ini mungkin dianggap bahwa gender itu hanya laki-laki dan perempuan, tapi gender itu ada berbagai macam kasus-kasus gender ya. Salah satunya adalah perbedaan laki-laki perempuan, perbedaan usia anak dan dewasa dan remaja, sampai dengan sampai dengan orang yang normal dengan orang yang disabilitas. Mungkin seperti itu Ibu Azizah sebagai closing statement dari saya. Terima kasih atas kesempatan dan partisipasi Bapak Ibu. Iya. Baik Pak, terima kasih Pak untuk materi yang disampaikan pada malam ini, materi yang sangat luar biasa, yaitu mengenai dengan evaluasi perencanaan penganggaran responsif gender atau PPRG. Ya. Untuk materinya sendiri Pak akan kami sampaikan ke peserta grup periode 17, nanti akan kami teruskan, ini sudah dikirim oleh dari narasumber. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk webinar malam ini saya pikir cukup sekian untuk materi malam ini. Terima kasih Pak Mirhat atas waktunya dalam membawakan materi malam ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung di materi ke-9 untuk periode 17 ini. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti webinar ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami. Berkata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. IM Live ya Bapak Ibu. Iya Pak.